datang kepada Rasulullah SAW adalah utusan yang datang mewakili ahli kitab, khususnya orang-orang Nasrani. Mereka datang rombongan 40 orang, berbeda dengan kabilah-kabilah sebelumnya yang datang hanya di jumlah hitungan yang tidak lebih hitungannya dari jumlah jari kita. Kedatangannya cukup mengejutkan karena tentu saja mereka datang dari ahli kitab ya, bukan orang-orang musyrik. Apakah kedatangan mereka sekedar untuk banyak bertanya atau memang ujungnya masuk Islam? Karena pemimpin mereka yang bernama Jarud bin Amr bin Hasasi adalah seseorang yang memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Teman pecinta sejarah, apa dua sifat itu dan bagaimana akhir dari pertemuan antara kabilah tersebut dengan Rasulullah SAW? Apakah berbuah manis? Mereka masuk Islam ataukah mereka masih menolak kebenaran karena kecintaan mereka terhadap agama sebelumnya? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Sebelum ke materi bahasan hari ini, ada baiknya seperti biasa kita bacakan dulu peristiwa apa saja yang terjadi di tahun ini, baik yang datang dari dunia Islam maupun yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Ghazwah Tabuk, kemudian penghancuran Masjid Al-Dhirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar radhiyallahu an, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab, dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan masuk Islam. Yang kelima adalah pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam kematian Nejus atau An-Najasyi, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh kematian Ummu Kulthum, putri Nabi SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam diawali dengan penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua penobatan Khosru Feruzad sebagai Raja Persia atau lebih dikenal dengan Kisra III. Yang ketiga penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat pertempuran Ugastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima pergantian tahta Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Yang keenam adalah pembatalan skema feodal di dinasti Tang di Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap tahun 631 Masehi. Kali ini kita masih di judul kabilah-kabilah yang datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Setelah kemarin kita membahas tentang seorang sahabat baru dari pegunungan yang bernama Dhiman bin Sa'labah, kali ini kita akan membahas tentang utusan dari Abdul Qais. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, judul ini ada di halaman 178. Di antara utusan yang menghadap Nabi SAW ialah utusan dari kabilah Abdul Qais, daerah Bahrain yang berjumlah beberapa orang. Menurut riwayat ada 40 orang yang dikepalai oleh Al-Jarud bin Amr bin Hasasi, saudara laki-laki Abdul Qais. Mereka masih beragama Nasrani atau Kristen yang telah banyak membaca buku-buku agama yang terdahulu. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW dengan berduyun-duyun, Nabi SAW bertanya kepada mereka. Jadi teman pecinta sejarah, pada masa itu banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil di Jazirah Arab. Ada yang di atas, ada yang dekat dengan Damaskus ya, seperti Raja Ghassan dan kerajaan-kerajaan lainnya. Juga ini salah satunya bicara tentang Bahrain. Mereka sudah memeluk agama Nasrani. Berarti ini jatuhnya ahli kitab ya, yang datang menemui Rasulullah SAW. Jumlahnya lumayan banyak dibanding utusan-utusan yang lain. Dibandingkan dengan jumlah utusan-utusan satu kabilah yang sebelumnya kita pernah bahas, mereka rata-rata tidak pernah
jumlah utusannya itu melebihi 10 ya. Paling banter ya 5, 6, 7 orang gitu, sekitar segitu. Bahkan ada yang hanya 1 orang, seperti kemarin utusan dari pegunungan itu yang bernama Diman bin Sa'labah. Kali ini yang datang cukup banyak, 40 orang. Ini menurut riwayat yang terpercaya ya, 40 orang. Mereka dipimpin oleh Jarud bin Amr bin Hasasi. Jadi untuk kedepannya kita panggil beliau ini sebagai Jarud ya. Ketika mereka datang, tentu saja 40 orang ini datang agak-agak spesial gitu ya, dengan jumlah yang banyak. Rasulullah SAW sebagaimana biasa tentu saja ketika datang tamu dari luar tentu menanyakan mereka ini siapa, datang dari mana. Dan ini juga yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada utusan Abdul Qais ini. Kalian ini siapa? Kemudian mendengar pertanyaan Nabi SAW, mereka menjawab, kami kaum Rabi'ah. Setelah mendengar jawaban mereka, Nabi SAW bersabda, marhaban bil qaumi ghaira khazaya wala nadama. Berbahagialah dengan kedatangan utusan yang tidak ada kehinaan dan tidak ada penyesalan. Di sini berarti Rasulullah SAW sudah tahu siapa itu Bani Rabi'ah yang disebutkan oleh Jarud, sehingga menyebutkan sebagai kaum yang tidak ada kehinaan dan tidak ada penyesalan. Nabi kemudian mengajak mereka supaya memeluk Islam dan beliau gembirakan mereka. Lalu Jarud berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, sesungguhnya aku ini orang yang sudah beragama. Dan sekarang aku akan meninggalkan agamaku yang dahulu dan mengikuti agamamu. Tetapi apakah engkau dapat menanggung agamaku untukku? Nabi SAW menjawab, ya, aku akan menjaminmu karena Allah telah menunjuki kamu kepada apa-apa yang lebih baik bagimu daripadanya. Maksudnya daripada agama kamu yang terdahulu. Saat itu juga Jarud masuk Islam. Kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, dengan apakah Tuhan mengutus engkau? Biasanya di kaum-kaum sebelumnya, orang-orang itu bertanya, meyakinkan dulu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kisah yang terdekat aja ya tentang Diman bin Sa'labah, itu bertanya dulu kepada Rasulullah, apakah Tuhanmu menyuruhmu begini, apakah dia menyuruh kami begini dan begini gitu ya. Meyakinkan dulu ajarannya. Berbeda dengan Jarud. Kalau Jarud masuk Islam dulu. Tetapi masuk Islamnya ini dengan kalimat yang menurut saya cukup unik ya. Ini tentu karena yang datang itu bukan seorang musyrik, tetapi seorang ahli kitab. Dimana kan di kitab Injil sendiri, dia kan beragama Nasrani ya, sehingga dia mempelajari Injil dong. Dan di dalam Injil itu sudah ada sebetulnya pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan, tentang Allah gitu. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah itu enggak dengan ilmu yang nol, enggak dengan ajaran Islam yang buta, enggak buta dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mereka kenal Allah itu siapa, mereka kenal Nabi Adam, mereka kenal Nabi Idris gitu ya. Sampai Nabi Isa alaihimussalam. Jadi ketika datang kepada Rasulullah, mereka memang sudah ada isinya. Sudah ada pemahaman mereka yang terdahulu di agama sebelumnya. Sehingga ketika datang kepada Rasulullah, ia hanya butuh keyakinan. Wahai Rasulullah, benar, sanggupkah engkau menjamin bahwa agama yang aku datangi ini itu menjamin agama ini yang benar gitu dibanding agamaku yang terdahulu. Maka Rasulullah SAW tentu menjamin bahwa agama Islam itu lebih baik, jauh lebih baik daripada agama-agama terdahulu, karena memang datang untuk menyempurnakan agama-agama yang terdahulu. Ada ajaran di agama yang terdahulu yang terus dipakai, tetapi ada ajaran juga yang dihapus atau digantikan. Ajaran ketuhanannya sih tetap ya, tetapi yang berubah itu tentu saja dari ritual-ritual yang memang sudah berubah karena perubahan-perubahan yang dibuat oleh manusia sendiri. Jadi pada saat ada jaminan dari Rasulullah SAW, Jarud itu langsung menyatakan diri masuk Islam tanpa bertanya dulu.
Ketika ada jaminan dari Rasulullah SAW, ia langsung masuk Islam. Maka setelah masuk Islam itu barulah Jarud bertanya. Ia bertanya, "Ya Muhammad, dengan apakah Tuhan mengutus engkau?" Nabi Muhammad SAW menjawab dengan mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku adalah hamba Allah dan utusannya, dan melepaskan hubungan dari semua sekutu yang disembah selain Allah, dan dengan mengerjakan sholat, memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya, puasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi yang mampu dengan tidak menantang. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu atas dirinya. Tuhanmu tidak akan menganiaya hambanya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Jarud dan utusan yang lainnya tentang rukun Islam. Ditambah juga tentang keadilan Allah, bahwa pahala itu nggak bakalan ketukar. Yang jahat itu akan dihitung, yang bermaksiat akan dihitung, yang beramal soleh juga akan dihitung dan akan kembali kepada orang tersebut. Kemudian Jarud berkata, "Ya Muhammad, jika engkau betul Nabi utusan Allah, cobalah engkau ceritakan padaku, apakah yang tersimpan dan tersembunyi dalam hatiku ini?" Mendengar permintaan Jarud itu, Nabi SAW pun terdiam sejenak sambil menundukkan kepala dengan keringat yang bercucuran di dahi beliau. Lalu beliau mengangkat kepala sambil bersabda, teman pecinta sejarah, kita sebagai kaum muslimin tentu sudah tahu ya bagaimana berbagai cara wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Ada yang Jibrilnya itu menyerupai orang lain gitu ya, jadi berbentuk menjelma seperti seseorang lah, seorang manusia gitu ya. Dan itu ringan bagi Rasulullah SAW. Ada juga yang melalui mimpi. Ada juga yang tiba-tiba saja gitu masuk ke dalam kalbu Rasulullah, dan ada juga yang datang seperti gemerincing lonceng gitu. Dan Rasulullah SAW yang paling merasa berat itu yang datang seperti gemerincing lonceng. Itu yang Rasulullah SAW bersabda itu yang paling berat gitu ya. Dan biasanya setelah mendapatkan wahyu itu Rasulullah kayak karena beratnya gitu sering berkeringat gitu, dan kali itu pun Rasulullah SAW bercucuran keringat di dahi beliau. Nah, ini tanda bahwa Rasulullah SAW pada saat itu sedang menerima wahyu. Kemudian setelah selesai beliau mengangkat kepala sambil bersabda, bahwasanya kamu menyimpan bahwa kamu akan bertanya kepadaku mengenai darah pembunuhan jahiliyah dan tentang perjanjian jahiliyah dan tentang pemberian. Jadi gini, bahwasanya kamu menyimpan bahwa kamu itu akan bertanya kepadaku mengenai darah pembunuhan jahiliyah, tentang darah jahiliyah, maksudnya pembunuhan di masa jahiliyah, dan tentang perjanjian jahiliyah dan tentang pemberian, bukan? Ketahuilah bahwasanya mengenai pembunuhan di masa jahiliyah itu diletakkan atau diberikan, dan perjanjian terjadi di masa jahiliyah itu tertolak, dan dalam Islam tidak ada perjanjian dengan sumpah. Ketahuilah bahwa seutama-utama sedekah ialah kamu memberi kepada saudaramu atas punggung binatang yang merangkak atau air susu kambing, karena dia pada pagi hari dengan pemberiannya dan pada petang hari dengan seumpamanya. Jawaban Nabi SAW yang tepat membuat Jarud dan kawan-kawannya tersentak mengucapkan kalimat syahadat di hadapan beliau. Di sini dikatakan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan beliau. Jawaban Nabi membuat Jarud dan kawan-kawannya serentak. Nah, ini ada kata lagi nih bikin kita bingung ya. Jadi maksudnya, jadi bisa dua nih makna ya. Yang tadi itu bisa sesudah Rasulullah SAW menjamin agamanya, agama Islam itu benar, Jarud masuk Islam. Tetapi di sini ada kalimat lagi bahwa setelah penjelasan tadi, setelah Rasulullah SAW tepat mengatakan apa isi hati yang ada dalam dada Jarud itu, maka mereka baru masuk Islam.
Menurut riwayat lain, setelah utusan Bani Abdul Qais itu datang kepada Nabi dan memeluk Islam, mereka berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa datang kepada Tuhan melainkan pada bulan yang dihormati, karena di antara kami dan Tuhan bermusuhan dengan orang-orang kafir Mudar. Perintahkanlah kepada kami dengan suatu perintah yang singkat, dan kami dapat perintahkan kepada orang-orang yang di belakang kami. Jika perintah itu kami laksanakan, kami pasti masuk surga." Mendengar perintah mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Aku perintahkan kamu untuk 4 macam urusan dan aku cegah kamu dari 4 macam urusan pula. Aku perintahkan kepadamu supaya beriman kepada Allah. Aku perintahkan kepadamu supaya beriman kepada Allah. Tahukah kamu apakah iman kepada Allah itu? Mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah sendirian, tidak ada yang menyekutuinya, dan Muhammad itu utusan Allah, dan mengerjakan sholat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan hendaklah kamu memberikan 1/5 dari harta jarahan. Dan aku mencegah kamu dari 4 macam perkara, yaitu hantam, duba'ah, naqir, dan muzaffat." Lalu apa maksud 4 kata ini? Ini ada di catatan kaki nomor 37. 4 macam yang dilarang oleh Nabi SAW tersebut adalah nama bejana-bejana yang mereka gunakan untuk membuat minuman keras atau minuman yang memabukkan di masa jahiliyah. Dalam riwayat Imam Muslim tersebut dengan lafal, "Aku melarang kamu dari apa-apa yang diarakkan dalam duba'ah, naqir, dan muzaffat." Menurut keterangan sebagian ulama, nama-nama tersebut artinya takar atau guci hijau, labu yang dikeringkan, tabung kurma yang dikeruk, dan tabung atau bejana yang didempul atau diaspal. Untuk lebih jelas, Nabi SAW melarang untuk menyimpan perahan anggur dan sebagainya dalam keempat bejana itu. Sebab keempat bejana itu dengan segera dapat mengubah perahan anggur menjadi arak. Sehubungan dengan bejana itu, mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, maka dalam apakah kami menyimpan air minum?" Nabi SAW menjawab, "Dalam bejana yang terbuat dari kulit binatang yang terikat mulutnya." Mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, di negeri kami banyak binatang dirdan, sejenis tikus, dan tidak ada bejana kulit." Nabi SAW menjawab, "Sekalipun dimakan dirdan, sekalipun dimakan dirdan." Demikian menurut riwayat Muslim dalam Sahihnya. Dan selanjutnya diriwayatkan juga dalam akhir riwayat itu bahwa Nabi SAW berkata kepada Jarud pada waktu itu, "Sesungguhnya padamu ada sifat yang disukai Allah, yaitu sifat santun dan cerdas." Itu 4 larangan yang dikhususkan ya untuk orang-orang utusan Bani Abdul Qais, dan juga tentu saja untuk orang-orang yang mengenal 4 barang ini ya, yang menyimpan minum di 4 barang tadi, karena 4 barang yang tadi itu ternyata mempengaruhi minuman, memfermentasinya cepat-cepat gitu ya, menjadi arak, sehingga tidak boleh digunakan. Apalagi perasan buah disimpan di 4 benda tadi itu mempercepat proses fermentasinya, sehingga harus diganti itu 4 barang itu dengan kulit binatang ya, kantong dari kulit binatang. Selanjutnya Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Kamu hafallah sejumlah pelajaran-pelajaran itu dan kamu beritakanlah semuanya kepada orang-orang yang di belakangmu." Menurut sebagian riwayat, sebelum Jarud kembali kepada kaumnya, ia telah meminta kepada Nabi SAW supaya diberi kendaraan sebagai pembawaan yang baik untuk kabilahnya. Tetapi Nabi SAW menjawab, "Demi Allah, aku tidak mempunyai kendaraan yang bisa aku berikan kepadamu." Kemudian kembalilah Jarud ke kabilahnya bersama-sama dengan teman-temannya dengan membawa seruan Islam yang akan disampaikan kepada segenap kaumnya. Demikian teman pecinta sejarah, kisah tentang utusan yang datang dari Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais. Atau Jarud sendiri mengatakan kaum Rabi'ah, dari
Bahrain. Kedatangan ahli kitab kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam ini menjadi lebih spesial ya dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang lain. Lebih spesialnya lebih spesialnya adalah karena mereka itu ahli kitab. Sebelumnya mereka pernah beriman kepada kitab yang lain, yaitu Injil, dan kepada nabi yang lain, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan ini dijadikan keutamaan tersendiri oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu mendapatkan pahala yang double, pahala beriman kepada nabi sebelumnya, kemudian pahala beriman kepada Rasulullah SAW. Dan tentu menjelaskan kepada seseorang yang sudah berilmu, dan memang karakter Rasulullah SAW ya, ketika menjelaskan sesuatu itu tidak bertele-tele dan tidak panjang. Beliau itu menjelaskan sesuatu, apalagi yang sudah jelas, itu dengan bahasa yang simple dan ya nggak berbelit-belit gitu. Penjelasannya juga nggak panjang gitu ya. Dengan menjelaskan rukun Islam, rukun iman, Rasulullah SAW cukup menjelaskannya dalam satu kalimat yang memang cukup panjang, tetapi kalimat itu tidak memuat banyak hal, artinya tidak terlalu banyak embel-embelnya ya. Ya udah gitu, pelajarannya segitu gitu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak juga terlalu banyak kata kiasan untuk sesuatu yang sebetulnya sudah jelas. Dan khusus untuk ini sudah dibahas ya, tentang kekhususan perintah untuk kabilah Abdul Qais ini. Kemudian ada satu yang tadi di catatan kaki ya disebutkan, kayak kalimat pendek yang dikhususkan untuk Jarud. Itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya padamu ada sifat yang disukai Allah, yaitu santun dan cerdas. Tentang santun dan cerdas ini adalah dua kata yang patut kita garis bawahi ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ini kepada sahabat Jarud, maka kita harus ambil nih dua kata ini sebagai dua kata kunci, yaitu santun dan cerdas. Karena Rasulullah SAW memakai kata dan, berarti santun dan cerdas ini dua kata yang sepadan. Tidak ada satu yang melebihkan satu yang lain, sepadan mereka ya, rata. Maka santun dan cerdas ini menjadi dua hal yang sangat berkaitan. Biasanya orang yang santun itu memiliki kecerdasan, dan biasanya orang yang memiliki kecerdasan mereka bersikap santun. Dan dua hal ini ketika Rasulullah SAW mengatakan ini kepada Jarud, maka ini berarti mengatakan kepada semua orang, mengatakan kepada seluruh kaum muslimin, kepada kita juga yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Lewat Jarud ini Rasulullah SAW memberi pesan bahwa dua sifat yang dibawa oleh Jarud, yaitu cerdas dan santun, ini adalah dua hal yang sangat dicintai Allah. Maka ketika kita kaum muslimin mempunyai dua sifat itu, maka sifat itu adalah sifat yang disukai Allah. Maka dengan memiliki sifat tersebut, kita menjadi orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis ya. Cerdas itu beda dengan pintar ya. Cerdas itu artinya bukan cepat menghafal, tapi otaknya jalan gitu. Paham nggak sih? Cerdas itu bukan sekedar pintar menghafal, pintar memasukkan segala ke otak gitu, tetapi juga pintar mencerna gitu ya, pintar memahami dan cepat gitu. Itu adalah orang yang cerdas. Sehingga ketika seseorang yang memiliki kecerdasan, bukan sekedar kepintaran, bukan sekedar yang cepat menghafal, tetapi yang memahami, maka kecerdasan itu akan membawa dia kepada kesopanan gitu ya, akan membawa dia kepada kesantunan. Ibaratnya gini lah, seseorang yang ilmunya tuh mundel ilmunya tuh daging semua gitu, biasanya akan pengaruh ke adab yang dihasilkannya itu adalah santun gitu ya. Jadi kan kalau santun itu adab, sementara cerdas itu adalah sifat dari pikirannya gitu.
Jadi akal dengan akhlaknya gitulah, ilmu dengan akhlaknya. Jadi pasangan seorang cerdas akan membawa satu akhlak yang baik, yaitu santun. Teman pecinta sejarah, pelajaran hari ini luar biasa ya, dari seorang ini sedang hujan di daerah saya sedang hujan, teman pecinta sejarah. Jadi mohon maaf kalau ada suara berisik ya. Hujannya gede banget, jadi nggak bisa di cover dengan apa, nggak bisa di cover dengan tetap masuk ke kamera ya suaranya. Tapi itu saja yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini motivasi, jadi motivasi buat kita supaya kita menjadi orang yang cerdas, orang yang bisa memahami konteks, orang yang bisa memahami bacaan, orang yang ketika ada sesuatu tuh muter gitu ya otaknya, bukan sekedar dihafal tapi dipahami dengan benar. Dengan kita berpikir seperti ini, dengan kita berpikir cerdas seperti ini, maka akan keluar tuh secara sendirinya sifat santun dari akhlak kita. Itu saja untuk hari ini, teman pecinta sejarah. Hikmah yang simple tapi sangat luar biasa dan sangat patut kita ambil hikmah ini. Mudah-mudahan jadi bekal kita menjalani kehidupan kita di masa kini. Terima kasih sudah menyimak hingga detik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.